dari kelompok kelima. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi halayak pada komunikasi massa. Tapi sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota yang tergabung di kelompok 5, dimulai dari... Perkenalkan, nama saya Jihan Marta Azizah, nomor induk 451900006 dari Ars University, jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Cici Cahyani, nomor induk mahasiswa 451900023. Saya mahasiswa dari Ars University, jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Fadal Muhammad, nomor induk mahasiswa 451900026. Saya dari mahasiswa Ars University, jurusan Ilmu Komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi halayak pada komunikasi massa dalam rangka behaviorism. Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku halayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan, dan proses imitasi atau belajar sendiri. Halayak sendiri dianggap sebagai kepala kosong yang siap untuk menampung seluruh pesan komunikasi. Dianggap sebagai kepala kosong yang siap untuk menampung seluruh pesan komunikasi yang dicurahkan kepadanya. Dervin, 1981, 74. Teori De Fleur dan Boll-Rocquet tentang pertemuan dengan media. De Fleur dan Boll-Rocquet melihat pertemuan halayak dengan media berdasarkan 3 kerangka teoritis. Yang pertama, perspektif perbedaan individual. Kedua, perspektif kategori sosial. Dan yang ketiga, perspektif hubungan sosial. Perspektif perbedaan individual memandang bahwa sikap dan organisasi personal psikologis individu akan menentukan bagaimana individu memilih stimulus dari lingkungan dan bagaimana ia memberi makna pada stimulus tersebut. Perspektif kategori sosial berasumsi bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang reaksinya pada stimulus tertentu cenderung sama. Perspektif hubungan sosial menekankan pentingnya peranan hubungan sosial yang informal dalam memengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Lazarsfeld menyebutnya pengaruh personal. Pendekatan motivasi dan use and gratification. Menurut para pendirinya Elihu dan Michel, use and gratification meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain yang membawa pada pola terpaan media massa yang berlainan atau keterlibatan pada kegiatan lain serta menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan bentuk-bentuk lain, barangkali termasuk juga hal yang tidak kita inginkan. Model use and gratification memandang individu sebagai makhluk supra-rasional dan sangat selektif. Ini memang mengundang kritik, akan tetapi yang jelas dalam model ini, perhatian bergeser dari proses pengiriman pesan ke proses penerimaan pesan. Berdasarkan berbagai aliran dalam psikologi motivasional, William pada tahun 1974 menyebutkan 16 motif, seperti terlihat pada tabel matriks paradigma motivasi manusia. Mula-mula motif dikelompokkan pada 2 kelompok besar, yaitu motif kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan dan motif efektif yang berkaitan dengan perasaan. Selanjutnya dalam setiap kategori ditunjukkan 2 fokus perhatian. Yang pertama yaitu pertumbuhan diri dan pemeliharaan diri. Yang kedua yaitu perkembangan serta stabilitas. Dengan melihat inisiatif perilaku manusia, ditambahkan lagi 2 dimensi, yaitu dimensi pasif dan dimensi aktif. Dari segi orientasi tujuan disebutkan lagi dimensi internal dan juga eksternal. Maka dari sanalah terbentuk matriks 16 sel yang sangat manis. Motif kognitif dan gratifikasi media. Motif kognitif menekankan kebutuhan manusia akan informasi dan kebutuhan untuk mencapai tingkat idealisasi tertentu.
Motif efektif menekankan aspek perusahaan dan kebutuhan mencapai tingkat emosional tertentu. Pada kelompok motif kognitif yang berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan, McGuire menyebut 4 teori. Teori yang pertama, itu ada teori konsistensi. Teori konsistensi itu menekankan kebutuhan individu untuk memelihara orientasi eksternal pada lingkungannya. Dan teori kedua ada teori atribusi. Teori atribusi itu yang memandang individu sebagai psikologi amatir. Ada teori ketiga. Teori ketiga itu ada teori kategorisasi. Teori kategorisasi itu menjelaskan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dan berdasarkan kategori internal dalam diri kita. Teori keempat ada teori objektifikasi. Teori objektifikasi yaitu menerangkan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dunia berdasarkan hal-hal yang eksternal. 4 teori kognitif berikutnya. Teori yang pertama, teori otonom. Dikembangkan oleh psikolog-psikolog mushaf humanistik, melihat manusia sebagai makhluk yang berusaha mengaktualisasikan dirinya sehingga mencapai identitas kepribadian yang otonom. Teori yang kedua yaitu teori stimulus. Memandang manusia sebagai makhluk lapar stimulus yang senantiasa mencari pengalaman-pengalaman baru, yang selalu berusaha memperoleh hal-hal yang memperkaya pemikirannya. Teori yang ketiga, teori teologis. Teori teologis itu memandang manusia sebagai makhluk yang berusaha mencocokkan persepsinya tentang situasi sekarang dengan representasi internal dari kondisi yang dihendaki. Teori keempat, ada teori utilitarian. Utilitarian itu memandang individu sebagai orang yang memperlakukan setiap situasi sebagai peluang untuk memperoleh informasi yang berguna atau keterampilan baru yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup. Berkenaan dengan motif efektif yang ditandai oleh kondisi perasaan atau dinamika yang menggerakkan manusia mencapai tingkat perasaan tertentu. Pada kelompok pertama, ada beberapa teori, di antaranya 1. Teori reduksi tegangan. Memandang manusia sebagai sistem tegangan yang memperoleh kepuasan pada pengurangan ketegangan. Yang kedua, teori ekspresi. Menyatakan bahwa manusia orang yang memperoleh kepuasan dalam mengungkapkan eksistensi dirinya dengan menampakkan perasaan dan keyakinannya. Media massa bukan saja membantu orang untuk mengembangkan sikap tertentu, tetapi juga meyakinkan berbagai macam permainan untuk ekspresi diri. Misalnya, teka-teki silang dan kuis televisi. Yang ketiga, teori ego defensif. Beranggapan bahwa dalam hidup ini kita mengembangkan citra diri tertentu dan kita berusaha untuk mempertahankan citra diri tertentu dan kita berusaha untuk mempertahankan citra diri ini serta berusaha hidup sesuai dengan diri dan dunia kita. Teori peneguhan memandang bahwa orang dalam situasi tertentu akan bertingkah laku dengan suatu cara yang membawanya kepada ganjaran seperti yang telah dialaminya pada waktu lalu. Menurut teori kerangka ini, orang menggunakan media massa karena mendatangkan ganjaran berupa informasi, hiburan, dan sebagainya. Teori penunjulan memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan seluruh potensinya untuk memperoleh prestasi, sukses, dan kehormatan. Teori afiliasi memandang manusia sebagai makhluk yang mencari kasih sayang dan penerimaan orang lain. Dalam hubungannya dengan gratifikasi media, banyak sarjana ilmu komunikasi yang menekankan fungsi media massa dalam menghubungkan individu dengan individu lain. Yang ketujuh, teori identifikasi.
Teori identifikasi itu melihat manusia sebagai peranan yang berusaha memuaskan egonya dengan menambahkan peranan yang memuaskan pada konsep dirinya. Teori ke-8 itu teori peniruan. Teori peniruan itu hampir sama dengan teori identifikasi, memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan kemampuan efektifnya. Akan tetapi berbeda dengan teori identifikasi. Teori peniruan menekankan orientasi eksternal dalam pencarian gratifikasinya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Kelompok 5. Tarik sis! Semangka!